Disampaikan terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah Fatihah tadi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Tanjung 2, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, untuk mendidik anak murid. Mudah-mudahan pekerjaan kita ini selalu mendapat rahmat dari Allah dan selalu dicatat sebagai amal baik bagi kita
semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi menjelang siang. Sudah siang ini ya. Sudah lebih dari jam 11 di siang hari ini. Memang sengaja saya berikan waktu kepada Bapak Fathur karena kemarin ada permohonan bahwa hari ini akan melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Tentunya hal ini terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Ya, terkait dengan juga lagi dengan pendidikan guru penggerak yang kebetulan di sekolah kita ini Pak Fathur sedang melaksanakan program tersebut. Insya Allah nanti di tahap berikutnya Pak Harto juga ini akan melaksanakan hal yang sama, walaupun versinya mungkin berbeda. Terkait dengan budaya positif ini Bapak Ibu, insya Allah nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan, dan saya sendiri mungkin nanti ikut menyimak bagaimana tentang membudayakan budaya positif bagi kita sebagai pendidik dan bagi murid di sekolah kita. Tentunya barusan saya ngirim video sederhana itu salah satu tentang diskusi dengan kepala sekolah, seru diskusi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membuka itu hanya ada beberapa gerakan yang menunjukkan perkembangan dari kurikulum KBK, kurikulum K13 dan yang terakhir kurikulum Merdeka. Videonya sederhana, ketika KBK ibu guru ketika masuk ke kelas hanya membawa persiapan yang berupa mungkin RBB saja. Kemudian di kurikulum 13 kita sudah dituntut untuk bisa IT, sehingga selain lembaran yang dibawa laptop, kemudian di kurikulum Merdeka ditambah lagi tidak hanya laptop, tetapi ada ada hal-hal yang harus dibawa sebagai media pembelajaran. Di antaranya ditakhiri serem speaker aktif. Kalau dilihat sepintas dan kemudian kita disuruh memilih, mungkin pilih sudah ada Pak Kuncokop dapat buku persiapan dari Polastare. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin kita kembali ke era tahun kemarin yang hanya membawa sekedar persiapan itu? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Tentunya tidak. Jadi sana panjenengan saya dimin Pak KBK tak komparator, tapi tak mungkin kalau mereka dimin gitu kan. Kenyataannya hari ini seperti tampilan yang terakhir itu, mau tidak mau kita dituntut mau dan dituntut bergerak. Itulah dinamika pendidikan. Nah, jadi walaupun itu kelihatannya cukup memberatkan bagi kita semua, tetapi itu merupakan keharusan dan keniscayaan bahwa kita itu harus selalu berubah sesuai dengan tuntutan pendidikan, tuntutan kemajuan pendidikan. Yang pertama, yang kedua, dan terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati,
kemarin lusa ketika hari Jumat siang kami ada pertemuan dengan Bapak Kadis dan Bapak Kabin. Di antaranya beliau menyinggung terkait dengan sekarang ini marak dengan bully, di mana-mana bully, sehingga masalah bully ini merupakan masalah yang urgen yang perlu kita waspadai dan perlu kita kalau belum terjadi harus kita waspadai dan harus kita hati-hati, dan secepatnya ketika ada gejala guru-guru atau yang warga di sekolah tersebut harus segera menangani, jangan sampai perbuatan bully itu berlarut-larut atau sampai menjadi budaya di sebuah sekolah. Itu harapan Bapak Kadis. Jadi jangan sampai ada perbuatan yang mengarah saja sudah segera dicegah, apalagi sampai berbuat sesungguhnya. Itu harapan Bapak Kadis. Perbuatan bully itu tidak hanya dilakukan oleh siswa ke siswa lain, tetapi terkadang kita dengan tidak terasa sebenarnya membuli siswa. Bagi pakun gendeng melamba kan membuli kan, membuat anak teropong itu tidak boleh. Atau membuli itu tidak hanya dengan perbuatan, tetapi dengan perkataan, dengan bahasa gestur tubuh juga bisa dikatakan membuli. Itu yang yang dipesankan, bahwa jangan sampai terjadi bully di sekolah. Kalau ada perbuatan atau sikap siswa atau warga sekolah itu yang mengarah ke bully, segera diatasi. Jangan sampai dibiarkan berlarut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang makin kita ini sajian abid pendidikan sajian bergerak cepat, maka kita harus dituntut bergerak cepat juga. Mana kita bergerak cepat, tentunya kita ikhlas. Jadi mari kita bergerak seiring dengan kemajuan pendidikan, dengan dinamika pendidikan. Agar masih. Jadi mari kita pindah. Sering saya katakan, mari kita keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Kalau tidak keluar dari zona nyaman, maka lambat laun kita akan tergilas. Contohnya tadi, kalau dulu untuk mendapat sertifikat PPG itu kita bisa mengikuti pelatihan. Kalau sekarang pelatihan itu jangan diharap ada. Pindah kita masuk di SIM-PKB. Sekarang jangan harap masuk di SIM-PKB, tidak ada sudah. Kerelapan dekat sekolah, masuk gede-gede buat tak bisa masuk. Kemana sekarang? Kita masuk di platform Merdeka Belajar, di BFM. Kita masuk di sana di BFM itu kasih pun gede. Ada calon kepala sekolah gede di sekolah. Ada calon pengawas gede kasih. Mau jadi guru penggerak sudah ada di situ. Mau ikut PPG sudah ada di situ. Jadi makin tidak sadar si PKB boleh berada. Makanya ini
kita sudah dituntut untuk pindah, untuk keluar dari zona yang sebelumnya. Maka kita harus rajin. Kunitku platform Merdeka Mengajar Kasar harus rajin, benar-benar kasar. RPP sudah ada di situ, media pembelajaran ada di situ, cara mau operasikan Canva ada di situ, mau menulis buku di situ sudah ada petunjuknya. Tak mau bimbang rekaman. Jangan harap kita mengadakan pertemuan, terus pelatihan. Kasih mau tahu jentar. Jadi semuanya sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu rajin-rajinlah menengok BBM itu. Merdeka. Selama mau jadi guru, kalau tidak maka jadilah guru yang ketinggalan zaman. Merdeka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti yang mana akan diisi oleh Bapak Fathur Rahman SPDSD tentang diseminasi budaya positif. Dipersilahkan. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, karena sudah siang, sudah saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Coba sebelumnya Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah tahu artinya diseminasi? Belum. Diseminasi itu artinya semacam penyebaran informasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, di sini yang dibahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, lanjutkan. Sini coba tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Ada 5 poin di sini Bapak Ibu yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Ya. Baik, untuk yang pertama kali, mari kita coba bersama-sama Bapak Ibu sesuai dengan arahan yang ada di UBT ini. Yang pertama, coba Bapak Ibu genggam tangan kanan erat-erat. Coba semuanya. Kita genggam tangan kanan erat begini. Kemudian yang kedua, bayangkan dalam tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga, Bapak Ibu. Bayangkan di sini ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Kemudian selanjutnya, Anda akan menjaga dengan sekuat tenaga apa yang ada dalam genggaman Anda itu. Anda akan menjaga dengan sekuat tenaga untuk menjaga apa yang ada dalam genggaman itu. Coba, kira-kira seandainya teman atau rekan di sebelah Anda itu meminta untuk membuka apa yang ada di dalam tangan Anda itu, kira-kira akan diperbolehkan atau tidak oleh Anda? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya, tidak. Ya, Padahal tidak, karena ini sangat berharga. Padahal menjawab tidak, akan saya pertahankan. Pak Muslimin tadi menjawab tergantung orangnya, tergantung orang yang meminta untuk membuka. Ya, bisa juga. Mungkin ada jalan lain. Ini soalnya sangat berharga, harus saya jaga. Kita pribadi. Ya, sebenarnya itu, Bapak Ibu, seandainya ada seorang yang memaksa Anda untuk membuka genggaman itu dan mau mengambil sesuatu yang berharga tadi, apakah Anda akan berikan? Tadi sudah ada 2 jawaban. Nah, sebenarnya boleh saja menjawab akan membuka atau tidak. Seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dan kontrol teori menuliskan makna kontrol, yaitu pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu intinya. Kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid itu
tidak mau melakukannya. Itu artinya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, seakan-akan guru memaksa untuk melakukan. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalaupun murid tersebut mau, itu sebenarnya murid maunya itu terpaksa. Atau murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, seperti katanya Pak Muslimin tadi. Kalau muridnya itu bersedia untuk dikontrol, maka bisa saja dibuka tadi. Tapi kalau tidak mau, memang dari dalam dirinya tidak mau membuka, berarti tetap saja murid tersebut tidak mau mengikuti arahan guru tadi. Jadi intinya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah. Misalnya kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Artinya kita mengkritik, memarahi, atau membuat dia merasa bersalah. Nah, untuk mengontrol murid, mengantarkan mereka pada identitas yang gagal. Sebenarnya itu mengantarkan pada mereka identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi itu sebenarnya kalau kita memaksa, keinginan kita dipaksakan pada murid agar dia mau, sebenarnya itu adalah memaksa mereka berada pada posisi identitas yang gagal. Karena kemauannya tidak dari dalam diri, dari luar, dari gurunya. Jadi itu maksudnya. Nah, ini maka dari itu di sini kita diharapkan untuk berpindah dari stimulus respon yang tadi stimulus respon beralih ke teori kontrol. Nah, apa bedanya? Sini. Kalau stimulus respon itu biasanya kebutuhan kita itu sama. Anggapan kita itu kalau kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan kita dan murid itu sebenarnya sama. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya. Kebutuhan guru berbeda dan kebutuhan murid juga berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau stimulus respon. Nah, teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya semua perilaku anak-anak itu adalah mereka memiliki tujuan sendiri sebenarnya. Itu sebenarnya bukan perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi sebenarnya mereka memiliki tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi hanya yang menggampangkan itu sebenarnya yang bisa mengontrol, mau dibuka atau tetap dipertahankan. Itu sebenarnya yang diri sendiri. Yang memegang kontrol itu sebenarnya diri sendiri, itu maksudnya. Bukan dari luar. Kalau kita tidak mau, siapapun yang memaksa tidak akan dibuka. Sebaliknya, kalau kita sendiri mau membuka, maka kita akan dengan senang hati untuk membuka. Tapi intinya, kontrol itu sebenarnya bergantung pada diri sendiri. Itu maksudnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Sebenarnya yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Pemaksaan pada saat bukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ini kalau stimulus respon, saya benar, kamu salah, itu artinya menang kalah. Nah, kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Berarti sebenarnya kita sama-sama menang, tidak ada yang salah sebenarnya. Kita sama-sama menang, itu maksudnya. Yang disampaikan oleh Diana Gosen. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan kita, Bapak Pendidikan, dan Diana Gosen bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi, salah satunya dari profil Peradaban Pancasila, di sini ada 6 yang kebajikannya, seperti yang telah kita tahu ada 6 di sini. Kemudian dari ini lagi kita percepat saja.
Ini adalah nilai-nilai kebajikan berdasarkan 6 organisasi. Dari keterampilan hidup, kemudian selanjutnya dari the seven essential, dan terakhir dari nilai-nilai kebajikan the Virtuous Project. Ini nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, artinya bersifat umum. Ini biasanya yang kita jadikan dasar untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Nah, kita bahas bersama. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan bersifat fisiologis, bersifat fisik biasanya Bapak Ibu. Yaitu seperti kesehatan, kebutuhan rumah dan makanan. Itu biasanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Itu kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Itu namanya kebutuhan akan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi yang suka tertawa, bercanda itu sebenarnya juga kebutuhan. Memang kebutuhan manusia kan seperti itu, memang butuh bercanda, tertawa. Kenapa pulang? Kurang merasa. Ya, ya sebenarnya semuanya butuh ketawa. Hiburan, Pak. Dan yang terakhir, penguasaan, artinya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Memiliki rasa harga diri itu kebutuhan akan penguasaan. Lanjut ke yang satu ini fisiologis, sedangkan kebutuhan empatnya ini adalah kebutuhan psikologis. Yang fisiologis cuma satu yang bertahan hidup, yang empat ini berhubungan dengan kebutuhan psikologis. Nah, ada kasus, coba kita pecahkan bersama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Roni. Pak Adi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa setiap anak melakukan suatu kesalahan itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, ini. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita bahas yang pertama. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, bukanlah saya lapar, misalnya begitu. Berarti dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau dia merasa lapar, kemudian memaksa temannya mengambil temannya, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya. Nah,
ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada orang tuanya, kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya dia butuh kasih sayang, makanya dia berbuat seperti itu kepada temannya. Nah, yang ketiga, bila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, bosan, lupa pun, tetap saja misalnya. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dia maksa mau mencoba makanan temannya. Berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena dia ingin bebas, ingin memilih makanan sesuai kemauannya. Tidak hanya itu saja. Nah, yang ini. Yang selanjutnya, jika alasannya adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Nah, dia hanya senang, iseng. Senang kalau temannya panik, senang kalau temannya nangis. Nah, berarti itu dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Hanya dia sebenarnya ingin senang saja, butuh kesenangan. Dan yang terakhir, jika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, dia ingin dibilang hebat agar teman-temannya takut kepada dia, berarti sebenarnya dia butuh kekuasaan. Nah, itu sebenarnya setiap perilaku anak didik itu memiliki tujuan. Dan kita sebagai pendidik memang seharusnya bisa tahu, bisa menjawab sebenarnya tujuannya apa, sehingga bisa mengambil penyelesaian yang lebih tepat. Nah, selanjutnya mari kita menganalisis kebutuhan murid pada kasus yang ada di lembar kertas materi yang diberikan. Itu ada apa? Tidak ada yang belum dapat. Nah, kita coba praktek saja, itu bukan tugas itu, Bapak. Kita praktek saja. Ibu seorang anak silakan Bapak Ibu sambil dibaca mungkin dari yang pertama ya. Nah, ya di situ sudah ada kasusnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira ini kesenangan Bapak Ibu ya. Berarti anak ini sedang butuh kesenangan karena menjawab seperti itu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira ini apa? Kasih sayang Bapak Ibu ya. Di situ ada. Nah, berarti itu kebutuhan akan kasih sayang ya. Terus yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti sebenarnya dia butuh kekuasaan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar online terus di dalam kelas. Dan dia butuh kebebasan. Nah, untuk kasus yang kedua, silakan mungkin ada yang bisa menjawab yang pertama ini, Bapak Ibu. Dinda, seorang anak 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Mengadu pada orang tuanya, benci pada Ibu Rani. Nah, sebenarnya dia punya tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Kebutuhan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan guru aja. Apa itu Bapak Ibu? Kebebasan. Ya. Ini lebih dekat ke kebebasan karena di situ ada kata aku bosan, berarti bosan, jenuh, berarti itu kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini yang agak butuh. Lebih pada kasih sayang. Kasih sayang, masa? Rasa diterima. Dan rasa diterima kan satu-satu. Kasih sayang dan rasa diterima.
Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini sebenarnya butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan. Berarti kalau butuh pengakuan, penguasaan. Ya, berarti dia butuh penguasaan. Butuh penguasaan, kekuasaan. Karena dia butuh apa? Ya, ingin oleh teman-teman. Dianggap ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Ini apa ya? Perhatian. Saya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Kebebasan. Kan tadi sudah kebebasan. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi IPA tadi disuruh berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan dan disuruh menunjuk hidungnya. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang lutut hidungnya. Caranya gaduh. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju Pak ya? Setuju. Tidak setuju maksudnya. Sepakat tidak setuju. Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba sekarang, apa yang dilakukan Pak Seno ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman ya. Lebih sepakat hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Sebelumnya mari kita bahas dulu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi supaya bisa menjawab yang tadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu biasanya dilakukan dengan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi, dan yang terakhir dalam modul ini diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi, Pak Ibu. Ini nanti akan dijelaskan di terakhir. Sekarang kita akan bahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kita lihat dulu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ini. Kalau tadi apa? Hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Biasanya kata-kata yang diucapkan untuk menghukum. Nah, kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Berarti ada perjanjian, sebelumnya ada perjanjian. Kemudian kalau restitusi, apakah hal ini yang sebelumnya ingin kamu lakukan? Lanjut, karena masih ini materinya masih banyak. Nah, ini arti dari hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba misalnya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan kalau hukuman. Dan tiba-tiba guru memberikan hukuman itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi sebelumnya tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan. Itu kalau hukuman. Tiba-tiba diberikan saja. Nah,
Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman bisa juga berbentuk kata-kata. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi sebelumnya sudah ada perjanjian. Kalau kamu terlambat, misalnya harus menulis kata maaf berapa kali, itu namanya konsekuensi. Kalau terlambat, nanti waktu istirahat harus menulis materi, tidak boleh istirahat, nah, itu namanya konsekuensi. Biasanya sudah ada perjanjian sebelumnya. Semacam kesepakatan luas. Ya, betul. Konsekuensi atau perjanjian sebelumnya. Nah, coba kita sambil bermain dulu lagi. Kita pilih kuis ya dari hati. Bisa ya? Terhubung internet. Terhubung internet HP-nya. Ada datanya. Saya aman. Gak bisa. Ada datanya juga. Wadah dia. Sambil diklik Bapak Ibu di hatinya, klik saja Oasis. Gak muncul ya Pak sampai. Silakan nanti Bapak Ibu bisa masukkan kodenya. Kita coba sambil itu. Silakan masukkan kodenya. Bisa buka krisis ya? Semuanya. Ya. Kita masukkan kode. Ini masukkan kode. Ya Rasulullah. Klik krisis. Bisa loh. Bisa jadi. Di Google Chrome. Entar di Google, di Chrome Pak, di Chrome. Masuk Chrome atau Google tuh klik Oasis. Nanti ada tulisan masukkan kode. Nah, tinggal masukkan kodenya, angkanya dimasukkan. Klik namanya, nama bebas, nama dan nama panggilan boleh. Nama panggilan, kemudian gabung. Bentar. Ya. Oke, mulai. Klik mulai. Jadi, enter kode juga. Masukkan nomornya. Nama asli panggilan. Masukkan kodenya. Sudah masuk. Pak, hari ini Pak. Bisa masuk Pak sini. Tidak dapat terhubung. Ada ini Bu Helin sudah masuk sama Mana? Kok tidak dapat terhubung? belum bisa sama saya, belum bisa. Yang masuk baru Bu Helin sama ini. Ya ulang. Lepas paket ya. Silahkan periksa. Pak hari ini bisa hari ini. Jangan daftar, jangan klik daftar. Cuma klik Oasis, kemudian langsung Pak, klik. tulisannya memang gini. Tidak dapat bergabung dengan ISIS. Tidak ada internet. Bentar, coba kembali lagi. Masya Allah. Ya boleh cek kodenya.
Kan belum start sebenarnya. Kembali berangkat mulai BPT tidak ada. Ya, kita langsung saja bagi yang bisa biar tidak terlalu lama. Silakan. Bu Edi sama Pak Imi. Apa-apa. Nanti yang lain bisa melihat di BPT. Ya, Bu Edi menjawab satu. Yang nomor satu. Coba sebelum cepat dulu, cuma sebelum nanti yang lain bisa coba di BPT Bapak Ibu. Salah satu latihan di BPT. Ya, Pak Imin sudah 3 yang dijawab. Coba memilih antara hukuman atau konsekuensi saja. Ternyata jawabannya masih benar semua. Belum ada yang salah. Imin menang. Ini tergantung kecepatan. Benar dan juga kecepatan. Memilih antara hukuman atau konsekuensi. Sampai berapa ini Pak? 10 coba sebentar. Cuma 10 coba. Nomor 1 Kak Imin. Oke, Pak. Ayo semangat. Nek budi lah. Salam ini Pak. Sembilan. Bu ini berapa? Ya Allah. Ya lanjut. Soalnya yang dulu. Ya ternyata pemenangnya adalah Pak ini. sama-sama menang berarti. Biasanya di telepon itu ada 5 di atas. Berarti kalau 2 menang gitu ya. Pak saya kalah gara-gara Pak kurang Pak. Baru salah kalau rutin itu kok ada kecewa. Bisa bawa ini nyampe. Hari nanti bawa ke bawah ya. Pak kali ini tak menang. Pak Noro Pak. Bisa. Doa nih kamu Pak. Doa. Bisa. Laga nego dulu negara Indonesia kami. Yang menang makan yang cepat. Prabowo. Semua cakap ini untuk ke minggu. Pak ini. Ini masih masalah Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke ini saja melalui kertas. Oke Pak. Pak kenapa panas namanya? Kurang ajar. Nah ini Bapak Ibu soalnya yang tadi sambil saya bacakan dulu. Yang tadi yang linguistik itu. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
itu dicatat 100 kali karena anak itu terlambat. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena biasanya kalau seperti ini sudah disepakati sebelumnya. Jadi sudah ada perjanjian untuk menulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Melakukan apa? Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya ini kalau anak terlambat datang, biasanya terlambat lari 2 kali. Berarti itu lebih dekat ke hukuman. Pak, sulit beda-beda tipis lah konsekuensi sama hukuman itu, jadi bingung gitu loh Pak. Ya bedanya itu biasanya kalau konsekuensi ada kesepakatan. Kalau hukuman tiba-tiba disuruh lari, tiba-tiba disuruh push up, itu namanya hukuman. Terus yang ketiga, misalnya di kelas itu ada kesepakatan seperti ini, yang telat untuk kelas 4 nanti lari di lapangan keliling 2 kali. Itu kan masuk konsekuensi, bukan? Konsekuensi, ya karena sudah disepakati dulu. Ketika memaknainya itu ketika ada salah seperti itu, kan satunya bisa jadi tidak ada perjanjian, tapi bisa jadi di satu sisi ada perjanjian di kelas. Kalau misalnya yang terlambat harus keliling lapangan 2 kali. Maka sulit membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Karena tidak di sini tidak ditulis ya kalau ada perjanjian dulu. Ada perjanjian udah hukuman. Yang tadi legal formal. Tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ya, yang tadi konsekuensi, yang kedua hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Biasanya ini anak-anak datang langsung disuruh lari, itu pada umumnya. Makanya dekat ke hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Biasanya ini ada perjanjian dulu. Harus. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Langsung push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kamu harus mengganti. Kalau menggunakan orang lain harus bertanggung jawab. Berarti itu konsekuensi. Apakah hukuman itu harus dengan tenaga? Tidak harus. Bisa dengan kata-kata juga. Bully gimana? Bullying. Ya, termasuk bullying itu. Menuduh anak-anak dengan kata-kata yang tidak baik atau kasar itu termasuk. Kena mental. Yang keempat dalam buku sini murid diminta untuk push up 15 kali nanti termasuk hubungan kan? Ya. Kemudian yang kelima menggantikan kertas. Yang keenam berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berjemur di lapangan basket jam 12 termasuk hukuman. Kemudian
Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Masa tidak ada? Berarti ini soal nomor 11 Bu. Tadi kan di Yesus sampai 10. Makanya saya ada soalnya nomor 1. Karena kayak dua cap menunjuk. Tadi kan dulu berarti nomor 11. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ini hukuman lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Bisa membedakan lagu ya? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Berarti sudah mulai lancar. Sudah mulai paham berarti. Kabar baik. Masa kayak fisik lah hukuman. Itu benar. Itu enggak apa-apa. Kalau seandainya ada siswa yang bermasalah, itu tidak sering kamu harus laporkan kalian 1 sampai kalian 2 sampai 5 itu apakah masuk konsekuensi atau hukuman? Itu masuk konsekuensi. Ini cepat malu. Kalau ini. Tapi dibuat perjanjian dulu Pak, memperhatikan laki, dengan laki nak kena. Ada melanggar apa harus menghafalkan. Jadi pelanggarannya ditentukan, konsekuensinya ditentukan disepakati. Ada kesepakatan dulu dalam. Kemudian gini Pak, nambah ini Pak. Ya. Jadi konsekuensi itu kalau menurut dari penangkap, Ya. kalau konsekuensi ada 2 hal. 1 harus ada kesepakatan. Yang kedua jenis konsekuensinya ditentukan. Jadi hukumannya ditentukan. Disepakati. Nah, pelanggarannya kalau bagaimana ini konsekuensinya begini. Nah, beda dengan hukuman. Kalau hukuman Tiba-tiba. yang pertama tiba-tiba tidak ada kesepakatan. Yang kedua cenderung ke kontak fisik. Umumnya memang ke fisik. Terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih untuk masukannya Bapak. Kita lanjut karena materinya masih agak banyak Bapak Ibu. Cepat saja. Ini berikut adalah fakta tentang penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Bapak Ibu, ini juga menarik. Penghargaan artinya memberikan penghargaan pada murid itu sebenarnya sama seperti menghukum murid. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau kita sering memberikan penghargaan pada murid. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Yang kedua, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu biasanya. Jadi misalnya kita menguji murid itu bagus sekali kan salah satunya dipuji, maka yang lain itu ada kemungkinan untuk tidak menyukai murid yang dipuji tadi. Itu maksudnya. Karena merasa iri. Terus jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Sebenarnya kalau penghargaan itu kurang kreatif. Ini lagi. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang lain jadi merasa terhukum. Dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking
ranking kedua akan merasa paling dihukum. Menurut ya, justru yang ranking kedua itu merasa paling dihukum karena tidak bisa menjadi yang pertama. Kan khawatir kok jatuh awal. Ya. Paling dihukum. Jika tahu. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Biasanya mendapat penghargaan, kemudian suatu saat tidak mendapatkan itu, maka Anda seperti dihukum. Bentar, kalau yang pertama itu Ya, anak yang sering diberikan apresiasi atau ya, penghargaan, betul. itu akan ketagihan intinya untuk itu. Berharap harus. Ada dulu di K13 Ya. apabila ada anak yang mempunyai kelebihan artinya dikasih Ya. apresiasi itu menambah kepedean mereka. Kalau tidak diberikan apresiasi itu anak tambah malas untuk Ya. belajar. Tapi itu dampak jangka pendek. Jangka pendeknya memang itu senang. Tapi kalau dampak jangka pendeknya itu tidak baik. Menurut materi dari di sini, jangka panjangnya itu jadi tidak baik. Jadi mereka merasa ketergantungan nanti. Kalau tidak ada hadiah, tidak akan berusaha. Begitu maksudnya. Jadi anak-anak dibiarkan saja, umpamanya. Ya lebih baik. Nah, memang lebih baik. Iya, anak itu pandai. Ya. Dikasih yang dikasih soal siapa yang bisa nanti di depan. Benar. Itu tidak usah dikasih penghargaan atau apresiasi. Ya kalau cuma apresiasinya berupa penghargaan bagus misalnya, ya nggak salah. Nah, nanti kan Maksudnya ketagihan juga. Kenapa? Kan ketagihan juga tadi seperti yang dijelaskan yang nomor satu itu kalau anak tidak boleh diberikan apresiasi. Maksudnya di sini penghargaan yang berupa benda atau barang itu. Kalau cuma apresiasi pernyataan apa untuk mendukung bahwa dia bagus, ya nggak apa-apa. Maksudnya seperti yang safety rating, kita memberikan hadiah itu sebenarnya tidak bagus ya. Dulu memang saya juga seperti itu. Kalau ada rapotan pasti memberikan hadiah. Nah sekarang dibenarkan oleh materi ini begitu. Jadi penghargaan itu sebenarnya dalam jangka panjang itu kurang baik. Kalau jangka pendek memang ya, membuat anak-anak bahagia, senang. Kalau itu dulu, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, perak, ya, senang loh ya, bisa membaca, senang. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu sebenarnya sudah sebuah penghargaan. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga, nah ini, saat dia sedang merasa bangga, kita memberikan penghargaan dengan pencapaian yang sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi seolah-olah kebahagiaan itu ditukar oleh hadiah gitu. Ya. Jadi kalau seperti ini lebih baik kalau kita tidak memberikan penghargaan pada saat hasil tadi, karena itu akan mengambil kebahagiaannya secara alami. Ya. Biasanya bahagia yang dalam akhirnya kalau diberi hadiah, nah itu bergeser. Kegembiraannya jadi hilang. Ada masa pas mengharapkan terus gitu. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu, maksudnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena restitusi ini Bapak Ibu, biasanya murid diminta untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Misalnya ada masalah, kita hanya memfasilitasi, murid sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Itu bedanya
kecenderungan dan konsekuensi. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya serta berbuat salah setelah berbuat salah. Penekanannya pada untuk menyenangkan orang lain tidak biasanya, untuk menghindari kenyamanan tidak. Maka yang dilakukan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Lanjut, Bapak. Coba. Kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Tinggal berapa ya? Tinggal 3 poin lagi, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pendukung. Nah, kita bisa berkaca di sini, Bapak Ibu. Ada guru yang kontrolnya sebagai pendukung, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang posisinya sebagai teman bagi murid, ada yang posisinya sebagai pemantau bagi murid, ada juga yang posisinya sebagai manajer bagi murid. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya coba kita lihat video ini dulu. Nah, supaya lebih nyata bedanya seperti apa. Kalau hukum, pemantau dan sebagainya. Langsung saksikan videonya. Salam bahagia Ibu. Pak Halili ada ketemu dia boleh. Video ke sama. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi pendukung. Naren!
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya sempat bangun tadi. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Amin, ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersembah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Guru namanya laporan adalah identitas sukses atau namun menurut karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga mulai waktu murid bisa berperilaku baik, namun kepada orang-orang tertentu saja. Ini berteman di video deh, jadi teman di kata-kata deh. Ini kan posisi mantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Berarti berhubungan dengan konsekuensi. Pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir,
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid mengumpulkan risiko yang tersedia, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Kira-kira posisi mana yang ideal? Bisa dipahami Pak Ibu ya tadi maksudnya. Dari kelima tadi, kira-kira yang mana yang paling ideal untuk seorang pendidik? Di nomor 5 kata Pak. Kenapa? Yang nomor 5 ada. Manajer. FM mode. Manajer. Bluetooth mode. Yang saya kembali ke pasal 1 ya. Ya, sebenarnya dari 5 posisi kontrol dulu tadi itu yang paling ideal adalah posisi manajer ya. Walaupun kalau kita sadari selama ini mungkin termasuk saya sendiri masih menggunakan penghukum juga, termasuk juga yang posisi teman campur aduk kalau sebelumnya yang digunakan, bisa menghukum, bisa memantau gitu. Tapi untuk kedepannya ini diharapkan kita bisa menjadi pendidik yang menempatkan posisi sebagai manajer. Di situ kalau ada murid yang bermasalah, nanti kita arahkan dengan menggunakan namanya segitiga restitusi. Untuk materi yang terakhir nanti yang kita minta ya, restitusi. Karena pada segitiga restitusi tersebut peserta didik akan diminta untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Seperti tadi yang di video, itu tadi Naren diminta untuk mencari cara bagaimana agar Naren itu tidak terlambat ke sekolah. Caranya dengan menyetel alarm. Nah, kemudian saat menyetel alarm, kira-kira ada yang bisa membantu mengingatkan. Di situ ada Kak Emma dengan ibunya. Jadi Naren tadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan guru langsung memberikan hukuman, tapi muridnya diajak untuk mencari solusi dari masalahnya. Itu kalau yang posisi manajer. Pak. Ya. Itu mau beli. Ya, biar kita aksen. Ya, kita lanjut. Ini latihan saja Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi apa ini? Kalau ada kata-kata seperti ini. Ibu santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Apa ini? Posisi kontrol dulu apa ini? Sebagai teman. Sebagai teman. Ya, teman. Kemudian yang ketiga,
ini Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat usaha adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Berarti ini murid diminta untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi. Berarti ini posisi apa Pak? Manajer. Nah yang terakhir, di mana kamu ajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan pada pun dia membisu, menuntut. Berarti ini posisi pembuat rasa bersalah, membuat Fajar merasa bersalah, makanya dia sampai dia membisu, merasa dirinya bersalah. Keyakinan kelas, dan lanjut depan Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Itu biasanya alasannya tentang keselamatan. Itu namanya keyakinan berarti. Alasannya adalah keselamatan, bukan karena ini takut kepada polisi. Keyakinan yang benar adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Alasannya adalah karena untuk menjaga kesehatan, bukan hanya untuk mengikuti peraturan. Itu namanya keyakinan. Lanjut. Nah, contoh keyakinan kelas ini, kayak kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan Bapak Ibu ya. Kalau peraturan biasanya ada kata-kata yang negatif, misalnya jangan buang sampah, tidak boleh, itu namanya negatif. Kalau keyakinan kelas biasanya isinya positif semua. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan bahasanya lebih umum, lebih universal. Kalau keyakinan kelas. Kenapa? Dan biasanya kalau keyakinan kelas ini lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Supaya lebih gampang diingat oleh murid. Misalnya murid ada masalah, ada kesalahan, nanti kalau ditanyakan, murid tersebut bisa menjawab keyakinan mana yang telah dilakukan, yang tidak dilakukan. Mereka bisa menjawab sendiri karena keyakinan kelas ini makanya dibuat sedikit, cuma 5 atau 4 gitu. Nah, kalau kelas ini begini misalnya. Ini contohnya yang saya buat kemarin yang awalnya seperti ini. Ini namanya kesepakatan kelas atau lebih dekat kepada peraturan kelas. Kemudian setelah menerima materi ini, saya coba membuat keyakinan kelas dan ini juga harus dimusyawarahkan, disosialisasikan. Betul, ya, dibuat bersama siswa maksudnya, bukan hanya guru yang membuat, tapi dibuat bersama siswa. Ini cuma ada 5 berdasarkan saya mencontoh yang di materi supaya lebih mudah diingat oleh murid. Lanjut, ini yang menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Perlu menonton lagi video. Lanjut. Video ya, cuma video saja satu, nanti bisa End note. Hadiah ibu dan bapak guru hebat. Ini contoh penerapan segitiga restitusi sebagai bentuk Bapak Ibu, agar kalau misalnya murid kita ada masalah, kita bisa menerapkan yang seperti ini. Segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori oleh Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga
restitusi. Iya, Kak. Kenapa? Sudah lama nggak berbicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku baru dikatain Eko di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya ngatain Eko Pak. Kesel banget. Saya bukan dia bukan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpindah ke kehidupan lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, belum semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya ini video penutup. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Pak Guru tadi tidak langsung memarahi atau memberikan hukuman pada saat siswanya sedang mengalami masalah, tapi dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menggali identitas diri, yang kedua validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi murid-muridnya tersebut diminta untuk mencari solusinya sendiri, mencari solusi sendiri dari masalah yang telah dihadapi. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan setelah video ini. Apakah anak yang di usia-usia masih istilahnya dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa menjawab seperti itu pertanyaan? Ya itu pertanyaan yang bagus sekali. Ya sebenarnya kalau anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 memang perlu pemahaman yang lebih, bahasanya mungkin tidak seperti itu Bapak. Bahasanya mungkin bisa ke bahasa anak begitu. Bisa menggunakan bahasa itu untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan memang kalau kelas 1 kelas sampai kelas 3 memang rentan terjadi masalah. Rentan sekali masalah. Makanya disitulah letak pendidik, kita seorang pendidik supaya bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu untuk diseminasi budaya positif ini karena waktu sudah siang. Saya tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak paham. Alir, alir, alir.